Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam acara ini kami menyajikan sebuah studi tentang semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Kita masih mempelajari Injil Lukas dan kita telah sampai di pasal 7 sejauh ini. Saya mendorong Anda untuk menyiapkan Alkitab dan mengikuti studi ini bersama kami. Sekarang untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan, Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita telah sampai di pasal 7 dan kita perlu tahu apa ide-ide utama dalam pasal ini. Silakan. Faktanya itu adalah salah satu pasal yang terpenting. Dalam Injil Lukas sendiri sudah merupakan kisah yang terindah dan menakjubkan yang pernah ditulis. Kita melihat 4 perkataan yang penting dan indah di sini. Iman dari perwira. Lalu anak laki-laki seorang janda dari Nain. Lalu Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya kisah tentang perempuan berdosa yang tinggal di kota. Oke, iman perwira. Ya. Memberi saya sebuah gambaran tentang beberapa karakteristik para perwira yang disebut dalam Alkitab yang memiliki reputasi yang baik. Pada faktanya, semua perwira yang disebut dalam kitab suci disebut dengan cara yang baik. Saya ingat ada 2 dalam kitab Injil dan 2 lagi dalam kitab Kisah Para Rasul. 2 perwira di kitab-kitab Injil termasuk yang satu ini yang diuji imannya oleh Tuhan berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan perwira yang sedang berdiri dekat kayu salib Kristus telah mengakui bahwa Kristus adalah anak Allah dan bahwa ia orang benar. Inilah perwira-perwira yang disebut dalam kitab-kitab Injil, dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu kisah orang non-Yahudi pertama yang menerima kekristenan dan percaya pada Kristus. Adalah Kornelius dalam Kisah Para Rasul 10, lalu ketika kita sudah sampai di pasal yang ke-27, perwira yang berurusan dengan para tawanan dan berurusan dengan Rasul Paulus dengan lembut. Jadi semua perwira yang disebut dalam Perjanjian Baru disebut dalam cara yang positif, bukan dengan cara yang negatif. Terima kasih Saudara Yosef, izinkan saya membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hamba aku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Bagaimana orang ini menunjukkan imannya yang mengherankan Kristus? Pada faktanya kita melihat 3 sifat yang indah dalam perwira itu. Pertama, simpatinya. Karena tertulis bahwa ia mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Ini adalah seorang hamba.
Dan ia adalah seorang prajurit Romawi dan kemungkinan besar hamba ini adalah seorang Yahudi. Apakah ia layak? Namun ia sangat dihargai oleh perwira tersebut. Dan itulah sebabnya ia sangat bersimpati kepadanya dan meminta Tuhan untuk menyembuhkannya. Ini adalah sifat yang indah. Tapi saya juga dapat melihat sesuatu yang lain, kerendah hatian. Seperti orang Yahudi katakan, ia layak engkau tolong. Tapi ia malah berkata kepada Tuhan, aku tidak layak. Seakan ia sedang memberitahu Yesus untuk percaya itu dan bahwa ia tidak layak. Dan betapa hebatnya perkataan ini terdengar di telinga dia yang berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tapi sifat baik ketiganya adalah ia memiliki iman. Ada tertulis tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia rendah hati maka ia berkata pada Kristus bahwa ia tidak layak. Dan dalam imannya, ia memberitahu Kristus bahwa bukanlah suatu urusan besar. Dan yang dibutuhkan hanya Kristus mengucapkan satu patah kata dan hambaku itu akan sembuh. Imannya membuat Kristus heran. Ya, Dan dalam kehidupan Kristus, ia juga heran atas ketidakpercayaan. ya. Mohon beri gambaran dari kedua insiden ini. Salah satu hamba Allah pernah berkata bahwa Kristus hanya suka dan terheran-heran pada dua hal saja, yaitu iman sang perwira dan ketidakpercayaan orang di negaranya, Markus pasal 6. Inilah satu-satunya yang membuat Kristus heran, iman dan ketidakpercayaan. Terima kasih. Ayat 11-17 adalah tentang peristiwa membangkitkan putra janda dari Nain. Saya akan baca beberapa ayat, kemudian mohon komentar Anda. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata padanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung itu berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata padamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya pada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Dalam peristiwa kematian ini, di gerbang Nain datanglah Tuhan atas kehidupan. Mohon penjelasan Anda. Kristus telah berkata di sinagog di Nazaret bahwa roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Apakah Anda pikir ada seseorang yang lebih miskin daripada janda yang dengan seorang putra itu? Yang masih muda, ia adalah seorang janda yang mempunyai seorang putra yang masih muda. Siapa yang akan menguburkan siapa? Tentunya entah setelah suatu periode yang pendek atau panjang, perempuan itu menunggu putranya akan dikuburkan di sini. Namun ia malah berjalan di belakang dia, di belakang peti jenazahnya. Tempat dibaringkannya putra tunggalnya. Dan Tuhan yang mengatakan bahwa ia memberitakan Injil pada orang miskin dan menyembuhkan orang yang remuk hati menjumpai perempuan itu. Oh Tuhan, adakah orang yang lebih miskin daripada janda miskin itu? Adakah orang yang lebih remuk hati daripada janda itu? Dan itu sebabnya tidak ada seorang pun meminta Tuhan untuk membangkitkan anak muda itu dari kematian. Tidak seorang pun meminta. Dan Kristus tidak benar-benar membutuhkan seorang untuk memintanya. Maksud saya, bukankah dia khususnya datang bagi orang miskin dan orang yang remuk hati? Jadi inilah seorang perempuan yang sungguh miskin dengan hati yang remuk sepenuhnya. Dan karena itu Tuhan adalah dia yang telah datang dan menjamah peti jenazah. Yang terbuka dan berkata kepada perempuan itu, jangan menangis. Tapi bukan hanya saat kita menghibur orang lain, memberitahu mereka untuk tidak sedih dan tidak menangis, namun karena ia adalah Tuhan atas kehidupan. Dan ada sekumpulan orang yang berjalan di belakang perempuan ini atau di belakang peti jenazah. Jadi sekumpulan besar orang berjalan di belakang Yesus dan betapa menakjubkan nih bahwa parade kehidupan berjumpa dengan parade kematian dan kehidupan itu muncul dengan kemenangan saat Tuhan Yesus membangkitkan pemuda anak janda itu. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Apa yang bisa kita pelajari dari fakta bahwa hanya Lukas yang menyebut tentang mujizat? Silakan Saudara Yosef. Seperti kita tahu, Kristus membangkitkan 3 orang dari kematian. Dan ada sebuah mujizat yang disebut dalam Injil-Injil sinoptik, yaitu dibangkitkannya putri Yairus dari kematian dalam Matius, Markus, dan Lukas.
Namun mujizat dibangkitkannya putra janda dari Nain tidak tercatat kecuali dalam Lukas dan dibangkitkannya Lazarus Mengapa? hanya disebut dalam Yohanes. Mengapa hanya Yohanes yang mencatat kisah tentang Lazarus? Karena pada faktanya, dibangkitkannya seseorang dari kematian adalah sebuah tugas yang sulit. Namun ketika Yesus membangkitkan seseorang yang sudah dikubur dan pada hari keempat sudah berbau busuk. Ini adalah sebuah bukti nyata bahwa Kristus adalah Allah. Bukan sekedar membangkitkan orang mati, sebuah Ini adalah mujizat sebuah menciptakan mujizat dahulu lalu penciptaan. membangkitkan. Benar sekali. Di sini, seperti baru kita katakan beberapa waktu yang lalu, tidak ada yang lebih miskin daripada si janda yang hanya mempunyai seorang putra. Dan putranya telah mati. Tragis, dan Injil Lukas menggambarkan Kristus sebagai dia yang bersimpati dan penuh kasih karunia. Jadi, Lukas tidak bisa memberitahu kita tentang mujizat ini. Yang membuktikan bukan hanya kuasanya, sementara semua mujizat dibangkitkannya orang mati membuktikan kuasa Kristus, tapi juga membuktikan kelemah lembutannya. Yesus berbelas kasihan dan menghampiri serta menjamah peti jenazah yang terbuka membangkitkan anak muda itu dari kematian. Jadi Kristus dalam Injil ini adalah imam yang bersimpati dan ia juga imam yang Ya. hatinya penuh dengan belas kasihan. Perempuan ini tak dapat menemukan seseorang yang bisa pergi kepada Kristus bagi dia, jadi ia sendiri yang datang pada Benar miliknya. sekali. Terima kasih Saudara Yosef. Mulai dari ayat 18 dibicarakan tentang Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis mengutus dua orang muridnya pada Kristus dengan berkata, ayat 18, ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan dari penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Apa komentar Anda tentang pesan dari Yohanes Pembaptis? Dan pertanyaannya, kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan yang lain? Adakah keraguan yang merangkak dalam hatinya? Tampaknya ini benar-benar telah terjadi walau ia luar biasa. Namun setiap orang bisa berbuat kesalahan. Saya ingin mengingatkan Anda tentang Elia yang juga luar biasa, namun ia pernah menjadi lemah. Dan kita juga ingat akan Musa yang pernah melakukan sebuah pelanggaran terhadap Tuhan dan mengatakan apa yang seharusnya tidak ia katakan atau yang seharusnya ia lakukan. Ini juga terjadi pada Yohanes Pembaptis di sini. Namun baiknya dalam Yohanes Pembaptis yang mengajari sebuah pelajaran bagi saya dan saya ingin pemirsa yang terkasih belajar pembelajaran itu juga. Saat Anda menjadi curiga atau bingung, saat Anda berjalan dalam kegelapan tanpa terang, apa yang akan Anda lakukan? Yesaya 50 ayat 10, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya yang bersinar baginya. Dan saya pikir bahwa ketika Yohanes berada di penjara, ke tempat yang gelap itu, ia berjalan dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Kristus, apakah ini Kristus atau seorang yang lain? Dan kata yang lain yang disebutkan di sini memiliki dua kesamaan dalam bahasa Yunani. Yang lain dari jenis yang sama atau yang lain dari jenis yang berbeda. Di sini, Yohanes Pembaptis menggunakan yang kedua, yang lain dari jenis yang berbeda. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Faktanya adalah sebuah hal yang baik bahwa ia mengutus murid-muridnya untuk bertanya dan memberitahu hal itu kepadanya. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang baik. Jika kita bingung kepada siapakah kita harus datang? Kita harus datang pada Kristus dengan membawa semua kebingungan kita. Dan Kristus menjawab, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku," yang artinya adalah baik bahwa kita percaya di awal jalan itu. Dan saya pikir bahwa banyak di antara kita telah percaya. Namun dalam perjalanan kita terkadang menjumpai beberapa kesulitan yang membingungkan kita. Seperti Asaf, kita menjadi bingung. Dan Asaf berkata, "Aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat pada angkatan anak-anakmu." Apa yang akan kita lakukan pada saat itu? Asaf masuk ke tempat kudus Allah. Yohanes mengutus utusannya kepada Kristus. Jadi saat kita bingung, kita tidak perlu berbicara kepada manusia. Melainkan mari datang kepada Kristus dengan membawa semua kebingungan kita. Dan ia akan menuntun kita kembali pada jalur yang benar. Saya takjub kepada Kristus. Saat menerima pesan dari Yohanes, saya berharap Tuhan menjawab secara langsung, memberitahu murid-murid Yohanes apa yang harus mereka katakan kepadanya.
Namun Tuhan mengerjakan mujizat-mujizat sebelum mengutus kembali kedua utusan Yohanes, Ya. mengadakan mujizat di depan mereka. Ya. Mujizat-mujizat itu sendiri yang memberikan sebuah jawaban Ya. tentang siapakah Kristus. Ya. Orang buta melihat, orang kusta menjadi tahir. Setelah itu Tuhan mengirimkan jawabannya kepada kedua utusan, kedua murid. Apa yang Kristus lakukan bagaikan menulis sebuah resep untuk membuat iman Yohanes Pembaptis kembali sekali lagi. Apakah mujizat-mujizat yang Kristus buat pada waktu itu di depan kedua murid memberitahu kita siapa Kristus? Coba lihat di sini, hal pertama yang ia katakan adalah, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes bahwa orang buta melihat. Dan ini adalah mujizat yang tidak pernah dibuat oleh siapapun baik dalam perjanjian lama ataupun di perjanjian baru selain Kristus. Dan sudah diketahui oleh orang Yahudi bahwa yang membuka mata orang buta adalah Sang Mesias. Mesias. Faktanya Kristus memang membuka mata dari 7 orang buta. Jadi fakta bahwa bangsa ini tidak percaya kepada Kristus berarti bahwa mereka juga Buta. dibutakan. Namun bukan hanya orang buta melihat, tetapi juga orang lumpuh berjalan, dan ini juga disebut dalam Yesaya 35. Orang lumpuh akan berjalan, dan juga orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik, orang mati seperti putra sang janda, dan orang miskin seperti sang janda itu sendiri. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi mujizat-mujizat yang Kristus adakan membuktikan siapa Kristus sebagai sebuah jawaban bagi Yohanes. Benar. Setelah Kristus mengirimkan jawabannya kepada Yohanes, ia berbicara tentang Yohanes. Ya. Bagaimana Kristus menjabarkan tentang Yohanes? Ia mengatakan perkataan yang indah karena Yohanes benar-benar layak untuk itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Kristus adalah Allah. Tidak pernah menjatuhkan penghakiman berdasarkan suasana hati. Maksud saya, Anda akan berbuat baik bagi beberapa orang di hidupmu, namun Anda mungkin sesekali salah. Dan mereka akan langsung melupakan semua kebaikan yang pernah Anda lakukan. Dan hanya mengingat kesalahanmu. Dan ini menunjukkan pada kita bahwa kita benar-benar bahagia dengan Tuhan ini. Siapa yang layak melayani seorang Tuhan Yang hebat seperti engkau. seperti Engkau, Kristus? Ia tidak pernah melupakan kebaikan yang telah kita lakukan. Jika ia melupakan, ia hanya melupakan kesalahan yang telah kita buat atau apa yang telah kita katakan. Namun ia tidak pernah melupakan saat-saat ketika kita berdiri membela kemuliaannya. Apakah Yohanes Pembaptis layak dipuji oleh Kristus? Tentu. Ia berkata yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Sukacitanya penuh ketika orang meninggalkan dirinya dan mengikut Kristus. Ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Betapa luar biasanya hal itu, seseorang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Malah sebaliknya ia memikirkan kemuliaan Tuannya. Saya benar-benar berharap dari lubuk hati terdalam bahwa kita belajar dari orang hebat itu. Karena bahkan jika suatu hari kita menjadi lemah, Tuhan akan melupakan tentang kelemahan kita, namun ia akan mengingat situasi-situasi di mana kita telah berdiri bagi kemuliaan Kristus. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 31, kata Yesus, "Dengan apakah kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu. Kamu tidak menari.' Apakah bisa dijelaskan arti semua ini?" Silakan Saudara Yosef. Tuhan sedang berbicara tentang anak-anak yang sedang bermain. Dan pada faktanya kita tahu bahwa anak-anak pasti akan bermain jika mereka punya kesempatan untuk bermain. Adalah normal bahwa beberapa anak bermain di pasar. Tapi saat orang-orang dewasa menganggap remeh dan mengambil resiko untuk kekalahan mereka, itu perkara yang sangat berbahaya. Apa yang Kristus maksudkan dengan kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari? Pelayanan memainkan seruling jika saya boleh mengatakannya. Mereka tidak menanggapi kasih karunia Kristus. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis atau berduka. Dan ini adalah pelayanan Yohanes Pembaptis, pelayanan memohon orang bertobat. Dan kemudian Kristus menjelaskan karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Dan kita tahu bahwa Yohanes tidak kerasukan setan. Bahkan sejak kandungan ibunya, ia sudah penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian ia berkata, anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum.
Dan kita tahu bahwa Kristus telah mengawali pelayanannya dengan rasa lapar. Akhirnya, laparlah Yesus. Dan akhirnya mengakhiri pelayanannya dengan rasa haus ketika ia berkata, di atas kayu salib Aku haus. haus. Namun sayangnya mereka berkata tentang anak manusia, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, ia sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, dan kita bersyukur pada Tuhan. Karena dituduh seperti itu, sungguh ia adalah sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun tidak dengan cara yang mereka inginkan untuk meyakinkan kita. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, mereka ingin berkata bahwa ia sangat bebas. Apakah Kristus sangat bebas? Ia adalah sahabat orang berdosa. Apakah ia menyukai dosa-dosa mereka? Ia mengasihi para pemungut cukai, tapi apakah ia berkenan dengan perilaku mereka yang suka menentang? Tidak, Kristus tidak berkenan, tapi para pendakwa ini jahat, dan pelayanan Yohanes Pembaptis, pelayanan pertobatan atau pelayanan Kristus, pelayanan kasih karunia tidak menarik bagi mereka. Baik, terima kasih. Saudara Yosef, bagian sesudah itu dimulai dari ayat 36 sampai akhir pasal dalam rumah salah seorang Farisi yang meminta Tuhan untuk datang ke rumahnya, dan Tuhan pergi ke rumahnya dan ia menyiapkan meja makan. Ia ingin melakukan yang baik kepada Tuhan, namun ada seorang perempuan yang di kota itu terkenal sebagai seorang berdosa masuk. Dan kita ingin tahu siapa yang menerima pengampunan, orang Farisi atau perempuan itu. Kita dapat memperhatikan bahwa pada awal pasal ini, Kristus masuk ke hati seseorang, bukan masuk ke rumahnya. Orang itu adalah sang perwira. Dan di akhir pasal ini, Kristus masuk ke rumah seseorang, tapi tidak ke dalam hatinya. Jadi hati siapakah yang dimasuki Kristus? Seorang perempuan yang miskin, remuk hati, sengsara. Seperti yang kita lihat dalam pasal ini, janda dari Nain ini, hatinya remuk karena ia kehilangan harapan. Jadi di sini kita menemukan seorang perempuan yang sepenuhnya tersesat. Namun ia datang dengan air mata pertobatan dan juga dengan ciuman kasih. Perempuan ini tidak mengucapkan sepatah kata pun saat kita membaca di sini dalam kisahnya. Namun ia tidak banyak berkata-kata. Ia mengakui bahwa ia menyesali masa lalunya, ia diam dalam dosa-dosanya dibuktikan oleh pembasuhan kaki Tuhan dengan air matanya. Dan mengekspresikan rasa syukurnya atas kasih Tuhan. Ia tidak benar-benar mengatakan itu, namun ia melakukannya ketika ia menutupi kakinya dengan ciuman dari mulutnya. Ia tidak mengucapkan satu kata pun, namun Kristus memberitahu dia 3 kata. Ia berkata kepadanya, dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Baik, terima kasih. Pada faktanya, tampaknya Tuhan berbicara kepada perempuan ini tentang pengampunan. Pengampunan dosa. Mohon beritahu kami kebutuhan apa yang orang miliki yang digenapi oleh karunia, pengampunan atas dosa. Kebutuhan sebagai hasil dari dosa yang masuk ke dunia dan pengaruhnya pada manusia. Maksud saya bahwa dosa masuk ke dunia dan upah dosa adalah maut. Dosa membuat saya bersalah, saya butuh pembenaran. Pengampunan penyembuhan apa? Itu menyembuhkan dosa-dosa. Dosamu telah diampuni. Jadi saya melakukan dosa-dosa. Dan karunia pengampunan dosa adalah pengharapan lawas. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dan kita tahu bahwa walau kita menerima karunia ini dengan cuma-cuma, tetapi Kristus harus membayar harga yang mahal karena tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Tuhan berkata dalam ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Apa komentar Anda tentang ayat ini? Berpegang pada teori Kristus, kita akan berkata bahwa siapapun tidak mengasihi, tidak ada dosanya yang diampuni. Orang ini rupanya tidak mengasihi Kristus. Ini membuktikan bukan hanya bahwa ia tidak membawakannya air untuk membasuh ataupun minyak untuk mengurapi kepalanya. Berapa harga sebuah ciuman bagi dia? Cuma-cuma, tapi mengekspresikan kasih. Ia tidak mengasihi, jadi ia tidak menerima pengampunan. Oh tidak. Tapi kasih bukanlah harga yang harus dilunasi untuk menerima pengampunan, namun lebih kepada suatu bukti pengampunan bahwa Anda mengasihi. Jadi jika Tuhan telah mengampuni semua dosamu, maka hasil langsung dari Kristus mengampuni dosa-dosamu adalah bahwa Anda mengasihi dia. Tentu saya akan mengasihi dia. Yang telah mati bagi saya, yang telah memberi kepada saya pengampunan melalui darah di kayu salibnya. Tentu saya akan mengasihi dia, dan jika saya tidak akan menjadi orang yang masuk akal. Setiap kali Kristus berbicara atau mendeklarasikan atau bahkan mengadakan suatu mukjizat membuktikan keilahiannya, suatu debat memuncak dalam kemarahan siapakah orang ini? Setelah Kristus mendeklarasikan kemampuannya untuk mengampuni dosa-dosa, ayat 49 berkata, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka,
Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Ia dapat mengampuni dosa-dosa. Siapakah dia ini? Sebuah pertanyaan diajukan ketika Kristus ada di muka bumi dalam wujud manusia. Dan sampai sekarang masih ditanyakan. Hal ini ditanyakan sebelum Kristus disalibkan untuk membayar lunas hutang dosa-dosa kita. Dan sampai sekarang setelah Kristus membayar lunas hutang-hutang kita, beberapa orang masih mengaku-ngaku tidak seorang pun dapat mengampuni dosa. Lakukan saja hal-hal ini dan engkau akan diampuni. Tidak. Alkitab berkata tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Oleh karena namanya, kita menerima pengampunan atas dosa-dosa berdasarkan keyakinan tulus kita yang sejati dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah melihat kerendahan hatian sang perwira ketika ia berkata bahwa ia tidak layak menerima Tuhan masuk ke rumahnya walaupun para tua-tua Yahudi berkata bahwa ia layak. Kita juga melihat imannya ketika berkata, katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Dan Kristus heran akan dua hal, iman sang perwira dan ketidakpercayaan orang. Lebih kepada iman perwira yang disebut di Markus 6. Setiap kali kita menjadi curiga dan bingung, kita harus datang kepada Kristus dan bertanya padanya, sama seperti apa yang Yohanes Pembaptis lakukan. Iman itu manis, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, peristiwa terakhir yang dengannya kita mengakhiri episode hari ini dalam rumah orang Farisi adalah nyata bahwa ada dua hal. Pertama, bahwa ada seseorang yang ingin melakukan hal yang baik kepada Kristus. Namun ia bergantung pada kebenarannya dan kemampuan-kemampuannya sendiri. Dan ia tidak merasa adanya kebutuhan untuk juru selamat. Ia ingin melakukan hal yang baik kepada Kristus. Ia ingin membuatnya berhutang, jadi ia mempersiapkan sebuah pesta bagi dia. Dan Kristus ingin masuk ke dalam rumahnya tetapi tidak ke dalam hatinya. Dan ia tidak menerima pengampunan. Namun di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ia tidak mempersiapkan pesta. Ia tidak mempersembahkan apapun. Ia hanya mempersembahkan iman dan pertobatan. Iman yang membuatnya datang di kaki Kristus dan pertobatan terlihat dalam air matanya. Dan hal yang luar biasa adalah bahwa Tuhan menghargai air mata ini dan imannya dan menganugerahi dia pengampunan dosa. Seakan Kristus ingin berkata, ia tidak peduli dengan pesta ataupun perjamuan makan. Ia tidak peduli dengan apa yang dipersembahkan manusia. Tapi dia menginginkan iman dan pertobatan. Pengampunan dosa diberikan kepada siapapun yang datang kepada Kristus dengan pertobatan dan iman, mencari perlindungan dalam dia. Bagi mereka yang merasakan beban dosa mereka, bagi mereka yang merasakan beban pelanggaran mereka, bagi mereka yang merasakan beban ketidakadilan, Tuhan tidak sedang menunggu suatu pesta yang Anda adakan. Ia tidak sedang menunggu perbuatanmu yang baik. Ia tidak menunggu ziarah ataupun pematangan atau doa-doa atau amal. Tuhan hanya menginginkan air mata pertobatanmu. Iman yang tulus dalam pribadi Kristus sehingga Anda menikmati berkat ini. Dosamu telah diampuni. Ya, dosamu telah diampuni. Pemirsa yang kami kasihi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.